Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Satu pernyataan yang tidak bisa kita pungkiri dalam hidup kita, bahwa kita ada sebagaimana kita ada semata-mata hanya karena anugerah Allah. Satu kali Tuhan bicara kepada Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk. Lalu Tuhan berkata kepada Yeremia, aku akan menunjukkan kepadamu dan berfirman kepadamu tentang sesuatu. Lalu kemudian Yeremia taat akan kehendak Tuhan. Yeremia pergi ke rumah tukang periuk. Lalu apa yang terjadi? Yeremia melihat tukang periuk itu, sang penjunan itu sedang mengambil tanah liat dan dibentuknya sebuah bejana. Dan ketika bejana itu belum persis seperti apa yang dikehendaki oleh sang penjunan, maka dilumat lagi, lalu dibentuk lagi, lalu diambil ada bagian-bagian yang keras, dibuang lagi, dibersihkan lagi, diambil air lagi, dibentuk lagi, diproses lagi, dan sampai semuanya itu dijadikan persis seperti yang dikehendaki oleh sang penjunan. Lalu setelah itu Tuhan bicara kepada Yeremia, seperti itulah engkau di dalam tanganku, seperti itulah bangsamu di dalam tanganku, karena aku memproses, aku membentuk. Tapi ketika tidak seperti aku harapkan, aku membongkar lagi, lalu kemudian aku jadikan lagi menjadi lebih indah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita semua dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Kadang-kadang Tuhan kasih air buat kita sejuk, mengalir berkat, mengalir damai sejahtera. Tetapi ketika diproses mulai gak enak lagi, kadang-kala yang keras-keras mulai dikorek sama Tuhan, dibuang dari dalam kehidupan kita. Ini yang kadang-kala mendatangkan kecewa, mendatangkan sakit. Tetapi kalau saja kita mau sabar, kalau saja kita mau setia, akhir dari proses Tuhan dalam hidup kita, selalu kita akan menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan, sesuatu yang indah di pemandangan Allah sendiri. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang tanganmu yang menjadikan aku, bahwa tangan Tuhan membentuk kita, tangan Tuhan memproses kita, tangan Tuhan menjadikan kita untuk semakin hari semakin indah di pemandangan Tuhan. Haleluya. Nah, pembahasan kita dalam program ini tentang tanganmu menjadikan aku, kita pelajari dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-73 sampai ayat yang ke-88. Mazmur 119 ayat yang ke-73 sampai ayat yang ke-88. Demikian firman Tuhan. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku
tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripada-Mu. Aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janji-Mu. Aku berkata, bilakah Engkau akan menghiburkan aku? Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi. Namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Berapa lama lagi hari-hari hamba-Mu ini? Bilakah Engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi. Tapi aku tidak meninggalkan titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud menyadari betul bahwa di dalam proses kehidupannya, di mana dia pernah melewati masa-masa yang sangat sukar, baik dia menjadi gembala kambing domba kawanan ayahnya, maupun ketika dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Dari semua peristiwa yang sukar sampai pada peristiwa yang indah di mana dia diurapi menjadi raja, diangkat dan ditabiskan menjadi raja. Dia mengerti semuanya, tidak ada yang perlu dia sombongkan, tidak perlu ada yang dia banggakan, tetapi juga tidak perlu ada yang menyakiti dan mengecewakan serta memahitkan hidupnya, karena dia mengerti betul bahwa tangan Tuhan yang telah menjadikan aku. Karena itu di ayat yang ke-73 saya ulangi sekali lagi, Daud berkata, tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Dengan lain kata, Daud mau menyadari, meskipun aku menghadapi masa-masa yang sukar, meskipun aku sedang melewati tekanan yang berat, tapi ajar aku untuk menyadari perintah-perintah-Mu, karena Tuhan tangannya yang telah membentuk dan menjadikan aku. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat bacaan ini kita bisa belajar beberapa hal yang menarik. Yang pertama, kita belajar bahwa tangan Tuhan menjadikan kita berharga. Kalau kita bicara tentang tangan Tuhan menjadikan kita, pertanyaan kita, apakah Tuhan sekedar membentuk dan menjadikan kita? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Dia membentuk dan menjadikan kita dengan satu tujuan. Tujuan yang pertama yang Dia kehendaki adalah supaya hidup kita berharga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya Tuhan selamatkan kita. Kenapa? Karena hidup kita tidak berharga. Hidup kita dipermainkan oleh setan. Hidup kita dilumuri oleh dosa. Karena itu Alkitab berkata semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Nah, Tuhan gak tega membiarkan kita hidup di dalam suasana dosa, di mana kita ada dalam tekanan, di mana kita ada dalam kekecewaan, di mana hidup kita menjadi bahan tertawaan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau selamatkan hidup kita. Tuhan mau ampuni dosa kita. Tuhan mau perlengkapi kita dengan kuasa. Tuhan mau perlengkapi kita dengan karunia, sehingga hidup kita dapat menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita dapat berarti buat orang lain, sehingga hidup kita bisa berharga. Di dalam keluargamu, engkau dapat menjadi suami yang berharga. Bukan hanya ditakuti karena engkau pandai membentak, bukan hanya ditakuti karena kata-katamu seringkali menyakitkan, tetapi berharga karena istrimu menyadari kehadiranmu membawa damai, kehadiranmu sangat bijaksana, kehadiranmu sungguh menenteramkan suasana keluarga. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, biarlah setiap kita menyadari hidup kita berharga. Engkau boleh saja bukan orang kaya, tapi itu bukan berarti hidupmu sia-sia kan. Hidup kita tidak seharga uang yang kita miliki, tapi hidup kita seharga moral yang kita jalani. Waktu moral kita baik, moral kita benar, hidup kita penuh kasih, hidup kita bawa damai, saya beri nama engkau memiliki hidup yang berharga. Suami-suami, mari punya hidup yang berharga. Istri-istri, mari punya hidup yang berharga. Orang-orang muda, mari kita punya hidup yang berharga. Yang kedua, saya pelajari tangan Tuhan menjadikan kita lemah lembut. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita karena proses dunia ini akhirnya telah menjadi orang-orang yang keras dan kasar. Hati kita menjadi hati batu yang keras, sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita jadi orang yang egois, mau menang sendiri, kepala batu. Tetapi waktu Tuhan menjamah kita, Tuhan menjadikan kita, Tuhan membentuk dan memproses ulang hidup kita, maka kita dijadikannya lemah lembut, sehingga kita bisa ditegur, sehingga kita bisa dikoreksi, sehingga kita bisa berubah, sehingga kita akhirnya bisa menuju pada kehidupan yang makin berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah tangan Tuhan menjadikan kita lemah lembut. Kadangkala Dia cukup dengan proses usapan
sederhana. Tapi kadang-kala dia perlu banting kita, karena kadang-kala hati kita sudah terlalu keras. Itu yang kadang-kala membuat kita sakit. Itu yang kadang-kala membuat kita bertanya, Tuhan, kenapa berat? Tuhan sedang membentuk, memproses kita supaya kita kembali menjadi lemah lembut. Karena hanya orang yang lemah lembut, kata Alkitab, yang menguasai bumi. Jadi tangan Tuhan menjadikan kita berharga. Tangan Tuhan menjadikan kita lemah lembut. Yang ketiga, tangan Tuhan menjadikan kita kuat. Karena Tuhan mencintai kita. Bukan berarti dia memanjakan kita, tapi justru karena Tuhan mencintai kita, dia memproses kita, membentuk kita, melatih kita. Sampai apa? Sampai kita menjadi orang-orang percaya yang kuat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia terlalu keras. Kalau kita lemah, kalau kita nggak kuat, kalau kita gampang menyerah, kalau kita gampang putus asa, maka kita akan dilipas oleh dunia ini. Sehingga kita nggak kuat bertahan dalam rumah tangga, kita nggak kuat bertahan dalam usaha, kita nggak kuat bertahan di masa muda kita. Tapi Tuhan memproses kita, membentuk kita, menjadikan kita agar kita jadi orang-orang yang kuat. Izinkan Tuhan melewatkan hidup kita di tengah-tengah badai, melewati masalah untuk melalui kehidupan kita penuh dengan kemenangan, supaya kita makin hari makin kuat. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat setiap kita bahwa tangan Tuhan sedang menjadikan kita berharga. Tangan Tuhan sedang menjadikan kita lemah lembut. Tangan Tuhan sedang menjadikan kita kuat. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, bahwa tangan Tuhan akan menjadikan kita selalu berhasil. Alkitab berkata, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah Tuhan menjadikan kita berharga, Tuhan mau kita lemah lembut, supaya kita bisa terus mengerti kehendak Allah. Lalu dia jadikan kita kuat. Akhirnya dia tuntun kita supaya jalan kita penuh dengan keberhasilan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan khawatir ketika engkau menghadapi badai hari-hari ini. Jangan putus asa ketika engkau sedang menghadapi masalah hari-hari ini. Itu tangan Tuhan yang sedang memproses kita untuk kita mencapai kehendak Tuhan yang sempurna. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang menghadapi goncangan dalam rumah tangga, mereka yang di masa mudanya sedang melewati badai, atau dalam pekerjaan, dalam usahanya, dalam dagangnya mereka menghadapi masalah. Bapa berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah berkat, anugerah, kemenangan boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Bapak hamba berdoa untuk setiap mereka yang mungkin hari ini sedang menyadari bahwa beban terlalu berat untuk mereka pikul, tapi hari ini kami mendengar firman bahwa tangan Tuhan menjadikan kami, yakinkan kami bahwa kami akan berharga, kami akan senantiasa menjadi lemah lembut, makin kuat dan selalu berhasil dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, sehingga hari ini boleh kembali menjadi hari kekuatan, hari mujizat, hari kemenangan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Tuhan. Haleluya.